Oke. Hai, selamat sore. Balik lagi ya soal desah-resah. Desah-resah tentang nikah. Pernikahan. Pertanyaan yang disampaikan kepada kita semua. Terlebih Nika waktu itu ngechat aku kan, nge-WhatsApp, dia nanya ngomong terus soal pernikahan gitu kan. Memang kalau pantaran usiaku tuh udah mungkin sebagian besar, kebanyakan sudah banyak yang menikah dan di usia yang sudah siap menikah gitu. Walaupun aku sendiri masih belum mau untuk menikah atau bahkan memilih untuk tidak menikah gitu kan. Nah, kalau keresahan dari Nika sendiri mungkin bisa dijawab sama teman-teman yang lebih tahu dan mungkin berpengalaman karena sudah menikah gitu kan. Silahkan sekali. Boleh sekali di kolom komentar di bawah sini. Oke. Jadi bagaimana, apa keresahan Nika yang membuat pertanyaan-tanya di pesan WhatsApp kemarin? Sebenarnya banyak ya faktor yang mempengaruhi gitu, kayak sebenarnya ya dengan aku yang usia kepala dua nih ya gitu sekarang, kayak teman-teman aku udah mulai nih ke arah-arah yang misalnya mereka udah punya pacar dan mereka mungkin ada yang udah tunangan, bahkan teman aku ada yang udah punya anak gitu, dan aku lihat mereka ya banyak perubahan yang mereka dapatkan katanya gitu kan. Nah, aku sendiri sih masih kayak abu-abu gitu loh, masih ngawang sebenarnya pernikahan itu apakah berpengaruh itu. Terus sebenarnya eksistensi pernikahan kan emang sudah lumrah banget gitu ya, udah biasa gitu ya, dan mungkin menikah itu sendiri udah menjadi salah satu goals mungkin ya, Tradisi mungkin. ya gitu, kayak oh udah nikah berarti udah beres nih gitu masalah jam dia gitu kan. Dan kayak aku sempat nanya gitu kayak mereka gitu ya, sama teman-teman aku yang udah menikah, kayak gimana sih nikah tuh gitu kan. Dan mereka ya selalu menjawab seperti ya lebih legal aja gitu, lebih bisa melakukan hal apapun gitu, dan lebih bisa mengetahui satu sama lain gitu kan. Tapi dengan sisi apa ya, pemikiran aku gitu, pendapat aku kayak kalau lu mau mendapatkan sesuatu yang menurut lu legal, menurut lu bisa mengenal pasangan lu lebih dalam, apakah harus selalu menikah atau tidak gitu loh. Dan apakah dengan menikah lu akan mempercayai bahwa lu akan selalu selamanya bersama atau tidak gitu. Dan aku rasa kayak lu bisa tinggal bareng, lu bisa melakukan aktivitas bersama, itu nggak harus selalu menikah gitu loh. Jadi kamu lebih nanyain tujuannya itu apa? Iya gitu kayak sebenarnya makna menikah tuh untuk apa sih gitu loh, kayak oke, kalau menurut harafiah gitu ya, yang aku tahu menikah tuh adalah sesuatu hal yang kayak mengkultuskan gitu, bahwa lu oke sama gue gitu, mengikat gitu, sesuatu yang mengikat lah ya, kayak ya udah lu sepakat nih sama gue gitu. Tapi kan ada hal-hal lain yang tanpa lu harus menikah, tanpa lu harus pergi ke KUA, lu bisa mendapatkan hal itu gitu. Dan aku rasa menikah itu sesuatu yang sangat-sangat sakral gitu. Betul. Aku lebih lihat ke gejala-gejala pernikahan di generasi aku ya. Kayak mereka menikah tapi masih banyak hal yang kayak, lo kenapa sih menikah secepat itu gitu. Itu mah balik lagi ke pilihan masing-masing ya, tapi lo kenapa memilih untuk menikah di umur lo yang masih belia gitu. Atau mungkin terburu-buru atau kayak ditanya-tanya terus gitu, kapan kawin, kapan nyusul gitu kan. Dan jadi dan itu menjadi budaya kayak konstruksi sosial bahwa perempuan yang usianya melebihi 25 belum menikah tuh kayak sesuatu yang kayak belum wajar gitu, kayak aduh kenapa belum menikah gitu, aduh gimana ini udah punya pacar kapan aku. Terlebih ketika lebaran, hal itu pasti akan sering kalian temui mungkin ya, lagi di undangan, kayak aduh kenapa sih hal kayak gitu, yang menurut aku itu udah masuk ke hal personal gitu. Kayak itu lu mau kawin kapanpun ataupun bahkan lu tidak memilih untuk menikah pun itu ya sah-sah aja gitu, itu pilihan hidup lu. Dan kadang yang bikin aku pengen ketawa tuh kayak ada temen aku yang udah
lu udah mateng gitu ya, umur mateng lah, kepala 3, kepala 4 belum menikah tuh seperti kayak orang-orang menstigma dia bahwa kayak aduh karunyanya Perawan tua apa gitu. Terus gitu ya. bahkan ada perasaan-perasaan iba yang dilontarkan mereka gitu kayak aduh karunyanya kunaonnya can moe jodoh gitu. Padahal nggak gitu loh maksudnya. Anggap gue sepi. Iya gitu. Padahal aduh Oke. gitu. Dan kebetulan aku menemukan sesuatu hal yang ya kasarnya kayak lu mau nggak kawin sama gua gitu di umur aku yang masih muda gini, dan itu pertimbangan yang sangat-sangat berat gitu, maksudnya kayak aduh aku pasti pengen melakukan hal tanpa ada pengikatan gitu loh. Kayak oke, lu mau kawin sama gua tapi gua masih pengen ngelakuin hal-hal yang memang tanpa batas. Maksudnya kayak terlebih mungkin aku besar di lingkungan yang konservatif ya, kayak perempuan kalau udah menikah jam segini udah harus di rumah, udah harus menyiapkan makanan, sudah harus siap diranjang dan ya melakukan apa yang diperintahkan oleh suami gitu. Oke. Jadi ada mau nanya, Adeki, ku ingin bertanya, Oh. tapi keburu left. Nggak tahu di masih ada atau nggak. Silakan Adeki, apa kabar? Nanti bisa di ini aja ya, di komen ya. Kalau Ya di ada- komen lah. Kita saling sharing aja karena sebenarnya nggak ada pakar gitu, nggak ada yang bahkan si kami juga nggak ada pengalaman Nggak apa-apa tahu soal ya, pernikahan, iya, makanya kita betul. mau nanya-nanya Makanya juga kita gitu. Makanya diberi nama resah, Resah karena kita resah sekali dan berdesahlah pada akhirnya gimana ya Pari nepak tarang deh. gitu. Silakan Adeki. Nah, sambil nunggu apa Adeki Ada yang nanya ya? ada respon lah gitu kan dari audiens, dari teman aku, dari Adeki yang lagi nonton juga. Tadi aku sedikit mau menanggapi yang itu ya. Pertama kita runut dulu nih soal usia gitu kan. Memang kita tuh apalagi perempuan tuh punya usia produktif ya. Iya betul. Secara biologis gitu kan, dari apa namanya ya, sel telur kita lah, dari kebutuhan reproduksi kita gitu kan ya, itu ada usianya gitu loh. Makanya kita nemu menopause kan, Iya, perempuan. itu. Kayak balik lagi kan, maksudnya kenapa ada KB atau AYU dan segala macam pun ada pilihan yang memiliki keturunan, ada yang juga enggak gitu. Iya. Kan ada yang mau child free mungkin kayak gitu, itu jadi pilihan masing-masing lah. Hanya untuk menanggapi pernikahan itu apa sih, tujuannya menikah itu apa, sebenarnya sangat kompleks sekali mungkin ya. Terlebih kalau kita udah ya kita nggak bisa pungkiri gitu, di sini kita hidup bersosial dengan kultur, dengan budaya, dengan agama yang saling berdampingan gitu kan ya, yang nggak bisa kita pungkiri juga. Bahkan pernikahan itu menjadi sebuah tujuan atau bukan menjadi akhir dari pencarian gitu, bahkan menjadi awal dari pengembaraan gitu kan, adalah sebuah pernikahan. Hanya mungkin aku juga sepakat nikah saat banyak hal-hal juga mungkin bisa dilakukan tanpa menikah gitu kan ya, kegiatan-kegiatan pasangan misalnya, mau itu kencan, mau itu ngobrol, apa misalnya Long trip, long bisa trip, kan? ya. Atau deep talks until deep throat. Ya, atau apapun maksudnya, tapi itu kan balik lagi kita ada sebenarnya ya, kalau kita ngomongin norma itu kan itu adalah berangkat mulai dari seseorang yang memiliki gagasan dan disepakati oleh kebanyakan orang gitu. Jadi menjadi sebuah apa ya, bukan peraturan, menjadi sebuah keharusan mungkin ya, kayak lebih jadi hal yang harus dilakukan. Iya, terlebih maksudnya kayak kalau kita bongkar-bongkar yang dulu gitu kan, dari zaman-zaman kerajaan misalnya, zaman-zaman Ramayana, Mahabharata misalnya, pernikahan tuh politik banget anjing, yang dimana kayak pernikahan itu dilakukan untuk kekuasaan wilayah misalnya, kalau zaman-zaman perang gitu, zaman-zaman dulu gitu kan, zaman-zaman kerajaan. Tapi kan kalau kita berangkat lagi, aku nggak ini juga kalau kita soal agama gitu kan ya, penyempurnaan setengah tiang agama dan lain sebagainya. Pernikahan juga menjadi sebuah ibadah gitu kan ya. Ya itu juga tidak salah, paling tidak salah ya, itu benar-benar sudah ada
ada ini ya, ada apa? Sudah jelas dijelaskan segamblang-gamblangnya gitu. Cuma karena memang ada kultur kita juga yang adaptasi mungkin nih kayak adaptasi juga gitu kan. Banyak dan memang seharusnya pernikahan itu bukan menjadi sebuah batasan meskipun mengikat atau terikat gitu kan ya secara hukum dan agama gitu loh, tapi bukan menjadi sebuah alasan untuk tidak berbuat apa-apa pada akhirnya gitu kan. Ya mungkin banyak juga teman-teman di sini juga yang masih yang sudah menikah dan masih berkegiatan, masih berkarya itu nggak jadi masalah. Hanya di sini mungkin akan ada kesepakatan mungkin ya. Kesepakatan saat ada, jangankan pernikahan deh, kayak saya sama Nika aja sekarang duduk satu meja nih, kita kesepakatan kita hari ini rapat kan buat rundown, buat job desk, itu kan kesepakatan yang kita bagi berdua gitu loh, yang bisa kita lakukan juga gitu kan. Jadi sangat sensitif sekali sih kalau misalnya membahas soal pernikahan gitu ya, terlebih mungkin sebenarnya tidak akan menjadi masalah sebuah pernikahan itu saat kita tidak membuat itu menjadi masalah gitu. Kayak mau saya memilih tidak menikah, mau kamu ingin menikah juga silahkan gitu. Jadi memang tidak menjudgment begitu saja. Tidak ada yang salah gitu ya. Betul, tidak ada yang salah juga gitu. Ya kurang lebih begitu sih, hanya keresahannya kan di sini pencapaiannya ya mungkin ketika menikah itu apa? Ya jujur aku nggak bisa ngejawab karena aku belum pernah menikah gitu, dan aku nggak tahu gitu bagaimana sebuah pernikahan gitu kan, lalu bagaimana diskusinya, bagaimana apa namanya tuh pembagian tugas. Ya, itu maksudnya itu perlu banget kan, harus itu. kamu nyuci piring aku nyapu kayak gitu kan, jadi fair gitu ya. Bukan hanya selalu ada relasi kuasa juga ya, maksudnya di budaya patriarki itu kan udah jelas banget gitu lah bahwa perempuan, aku yang salah bios ya mah abino lepat bahwa perempuan harus selalu memasak, harus selalu ada di rumah, sumur dapur kasur lah ya. Ya betul gitu kan, dulu ya seperti itu. Cuman kan dengan banyaknya perkembangan dan pengetahuan teman-teman yang terus bertambah, hal itu kan jadi mulai bergeser nih sekarang ya. Perempuan sekarang udah bisa berpendidikan tinggi, bisa melakukan bisa jadi apapun gitu. Terus aku kemarin baru baca tentang Ebadi, feminis pertama di Iran tuh, yang jadi hakim pertama di Iran. Kalau yang perempuan itu bukan ya? Bukan yang perempuan teknologi baru meninggal kan? Bukan ya? Bukan. Terus? Dan ya mungkin itu bentuk apa ya? Ya nyambung ke kesetaraan gender di sana gitu. Beliau mendobrak norma-norma yang ada. Kayak di Iran perempuan memang benar-benar udah ada undang-undangnya gitu saat itu ya. Tahun 70-an deh kalau nggak salah, 70-an atau 80-an. Kayak perempuan memang harus dilindungi, domestikan gitu ya. Dan hal itu teh kan kayak hampir sama dengan di budaya kita gitu, bahwa perempuan tidak bisa menjadi sesuatu atau figur di masyarakat dengan keharusan mereka menggunakan cadar. Dan mungkin sama halnya dengan menikah gitu, bahwa aku tuh pengen mendobrak gitu, kayak perempuan tuh gak harus selalu menikah di umur segini, bahkan untuk sampai kapanpun mereka tidak menikah pun hal itu diperbolehkan gitu loh. Dan kayak itu kan konstruksi sosial ya, dan aku tuh pengen ngerubah itu loh, kayak menormalisasikan bahwa perempuan juga tidak harus selalu menikah. Begitu juga laki-laki ya. Iya, laki-laki jadi, pun seperti itu. Laki-laki dalam menikah itu artinya dia gay atau homo. Kasihan banget maksudnya. Bukan kasihan ya. Jadi mereka tuh kayak dituduh gitu. Saya hetero tapi karena saya tidak mau menikah jadi disebut-sebut homoseksual atau apa. Gitu kan. Ini tanggapannya. Apa nih? Perempuan itu harusnya jadi ratu, bukan bodoh. Bukan jadi budak lelaki kalau udah nikah. Oke. Iya. Ini ceritanya apa yang curhat, apa perdebatan? Ini sih lebih keresahan ya. Lebih keresahan, kegelisahan. Kita nggak ada, maksudnya kami tidak memperdebatkan apa-apa dan tidak punya jawaban apa-apa sebenarnya. Ini mah
kita ngebacot aja. Ya kayak apa yang ada di kepala saya keluarkan gitu. Kebetulan karena pertanyaan dari Nike dan aku nggak bisa jawab juga, maksudnya karena aku nggak ada pengalaman untuk menikah gitu kan. Jadi kita sharing aja gitu loh. Di sini mungkin teman-teman punya pengalaman soal pernikahan bisa sharing juga buat kita gitu kan. Karena ya mau gimana lagi kita juga, maksudnya buat banyak ngobrol gitu kan ya. Iya. Ya, Mungkin gitu. setelah kita live ini ada teman-teman yang menanggapi dan oh ya kita menambah sudut pandang lain nih gitu. Coba aja dulu, coba menikah, masa nikah coba-coba ya. gitu. Nah itu sih maksudnya tidak semudah itu ya. Kalau misalnya, soalnya gini, aku memang hidup per FWB-an gitu ya, per partneran gitu. Bahkan sampai waktu itu ada yang aku nggak akan pernah bisa sebutin siapa. Yang pasti dia secara materi terpenuhi sekali gitu kan. iya. Dan kita ya udah as a partner without feeling, maksudnya lu butuh apa, gue butuh apa, fair to fair aja Iya, gitu kan. betul. Jadi nggak banyak ngerepotin pikiran perasaan kita lah gitu. Aku nggak mau maunya kawin aja. Nah, lanjut lagi setelah itu karena kita udah sering banget ketemu gitu kan, terus kita ngobrol. Dia nanya aku, Naf gimana nih kalau misalkan kita sering ketemu gitu kan ya. Aku udah ngerasa cocok lah bla 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 gitu. Terus kalau aku mau nikahin kamu gimana? Ya jawaban aku saat itu, kalau gitu kamu buat aku mau menikahi kamu, udah. Jadi kamu gak mau nikah sama aku gitu, emang aku kurang apa? Nah itu kekurangannya, justru Iya, itu. iya. Karena kamu merasa tidak punya kekurangan, itu kekurangan kamu gitu loh. Iya. Karena kamu bisa, maksudnya bisa kebayang, nggak kebayang sih, aku nggak mau suuzon juga, cuman kayak saya lebih tahu apa yang saya lewatin gitu kan ya, saya lebih tahu proses apa yang saya lalui Iya. gitu. Dan dia mendapatkan proses hasil buah-buah dengan sangat instan dari siapapun gitu kan ya, dengan tinggal dapat enaknya. Kita yang berjuang buat enak, kebayang nggak sih di keset gitu loh, kayak Iya. kalau udah bareng tuh, maksudnya ketakutan aku saat proses yang dilewatin tuh tidak dilihat, maksudnya tidak dihargai gitu kan. Sedangkan aku sangat menghargai proses aku gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa semena-mena, nggak bisa seenaknya, nggak bisa sengene dewe gitu kan ya, mau gimana Iya, juga benar. gitu. Yang pasti apresiasi diri sendiri dulu. Aku cukup jadi pendengar setia aja, ikut ngerumpi dulu Silahkan sambil ini ya, bajigur Iya. mah hujan gini mah ya. Mantap gitu. Nah terus ada lagi nih, aku baru ketemu lagi nih sama orang ya, temen. Dia tuh sempat menikah. Oke. Justru dia tuh merasa batin dia tuh terikat dengan seseorang di masa lalunya tanpa sebuah pernikahan gitu. Tapi mereka tuh menurutku kalau misalnya dia tuh bilang, kita tuh karena beda agama jadi kita nggak bisa nikah. Jadi kita percuma saling mencintai tanpa mencapai puncaknya. Oke. Dia bilang seperti itu kan. Tapi menurutku itu puncaknya. Puncaknya. Saat kalian dapat mencintai tanpa harus memiliki. Ya. Anjing emang ya, bangsat. Bangsat emang. Saat iya, sangat ikhlas gitu. Ya, orang sayang sama maneh, orang cinta sama maneh, tapi udah gitu ya udah nggak menuntut apa-apa, orang nggak mau tahu perasaan maneh apa gitu kan. Kayak cuma lihat di IG story doang misalnya gitu kan ya, cuma lihat oh dia lagi gini ya, lagi gitu ya. Tapi cukup mendoakannya saja gitu, dengan kebahagiaan itu sudah luar biasa. Ya, benar. Dan Itu nyambung juga sih, Mak, sama cerita aku. Aku punya cerita kayak aku menjalin hubungan dengan pasangan aku nih. Dia sempat menikah 2 kali dan gagal. Ya, bukan gagal ya. Maksudnya aku rasa bukan kegagalan. Bercerai bukan sesuatu yang Kegagalan enggak. bukan, Kayak oke, berarti Udah sampai situ iya, aja gitu kan. Untuk memilih dengan apa ya? Legalitas untuk bukan legalitas ya. Kayak oke, lu menikah, terus sampai akhirnya lu memilih untuk berpisah. dan itu kesepakatan Iya, kan. kesepakatan dan itu nggak salah. Oke. Tapi mungkin dari kedua pihak yang memilih untuk berpisah ini, ada satu pihak yang memang merasa dibebani gitu loh. Kayak aduh, mungkin terlebih karena dia udah 2 kali menikah dan harus berpisah. Nggak menemukan hal yang sama, Iya, ya. gitu kayak oh berarti aku nggak naik kelas gitu. Aku tidak menemukan puncaknya bahwa dia punya goals bahwa menikah harus sampai akhir. Sampai akhir hayat gitu, sampai mereka sama-sama meninggal, entah itu siapa yang duluan gitu. Nah, oke. Yang kedua ini dia berpisah, terus ketemu aku.
sampai akhirnya ya kita sharing lah, maksudnya kayak dia ngeluarin perasaan sedihnya dia lewat aku gitu, kayak ya menceritakan lah, kayak ya udah gitu, maksudnya aku menenangkan dia saat itu, ya udah mungkin ini memang jalannya dan ini memang kesepakatan kalian untuk memilih gitu, walaupun memang ya nggak bisa segampang itu untuk menerima ya. Betul. Tapi kan bentuk menerima adalah perasaan paling tinggi menurut aku. Oke. Acceptance. Iya betul, jadi dia tidak menolak gitu loh. Dan oke lah, berjalan lah sampai 1 tahun dengan apa ya, akhirnya kita punya konsen lah sama-sama, oke, kita punya hubungan nih gitu, lu butuhin gue ada, ketika gue butuhin lu juga ada gitu. Oke, aku tidak mempermasalahkan bahwa dia memang pernah gagal 2 kali atau 3 kali gitu. Yang menjadi keresahan aku adalah apa ya, cecaran dari orang-orang sekeliling aku yang ya contoh kecilnya kayak, lu tuh masih muda, kok mau sih sama seseorang yang